Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di dalam acara sosialisasi pembentukan peraturan daerah Provinsi Banten yang bertempat di rumah Bapak Anggota Dewan Bapak Rizpana Arya pada malam hari ini. Dalam acara ini kita akan melakukan mungkin pastinya menerima arahan dari beliau dalam acara ini. Untuk itu kita berikan waktu dan kesempatan kepada beliau. Dan untuk permulanya Pak Mus untuk memulai dengan doa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus kepada media yang sudah hadir melakukan kakinya ke tempat saung sahara, yaitu Bapak Anggota Dewan Bapak Rizpana Arya. Mudah-mudahan langkah bapak-bapak ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta diberikan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita berpegang tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan cara usul, mudah-mudahan doa kita diterima insya Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu an kulli sahabatin ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal wa kal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jam ahwali wal afat wa taklilana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha indak ala darajat wa tubaliguna biha aksal goyat min jami'il hurati wa abadal mamat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma tawil umrona wa sawi asadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arjaqona wa ilal khori qoribna wa anis baina birahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allah nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badani wa jatan fil almi wa barakatan fil rizqi wa tobatan qalban maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma khallin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afaidah hisab. Allahumma qul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alamin wal amwat. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayran min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari tim media yang hadir hari ini dan warga sekitar yang juga hadir. Yang saya hormati Pak Alberto, Pak Mus dan Pak Yadi. Dan insyaallah hari ini kita sama-sama bertemu dalam rangka silaturahim. Bagi kami sih acaranya lebih kepada ya refleksi akhir tahun. Jadi ini udah mendekati 2025 dan kita juga ada 2024 yang akhir dan sebagian besar dari kami sudah ada yang libur ya, insyaallah. Tapi sebelumnya saya juga menyampaikan ya karena kita adalah acara kita sekalian dengan perda yang kita sampaikan juga. Perda yang terakhir kami bahas di DPRD adalah perda tentang pendapatan daerah.
insya Allah sebagaimana sudah dikutip di beberapa media bahwa APBD kita tahun 2025 cukup besar di Banten, 11,458 sekian triliun, dan insya Allah itu yang cukup besar memang. Dan ini perda yang sedang kami bahas, yang sudah dibahas, yang sudah diparipurnakan dan sudah ditetapkan, dan sudah ada anggaran-anggarannya yang akan ditentukan. Cuma sebentar sepintas yang saya sampaikan bahwa perda ini sudah dilaksanakan, dan insya Allah dalam perda ini sudah dimasukkan juga tentang anggaran makan minum, makan siang. Karena titipan dari pusat ya, soal sudah dianggarkan juga untuk makan siang, dan juga ada titipan juga untuk anggaran pendidikan gratis. Sehingga ini diadopsi, diakomodir dalam APBD 2025 ini dalam perdanya, dan insya Allah sudah diparipurnakan dengan mengalokasikan dukungan anggaran bersumber pada APBD 2005. Satu pendidikan menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan, itu SMA ya. Kalau SD SMP nanti kita coba dengan Pak Bupati kita, janji sama Pak Bupati juga Pak Maesal menjanjikan juga untuk pendidikan gratis SMP. Mudah-mudahan bisa juga. Dan alokasi anggaran makan bergizi sehat bersumber dari transfer keuangan daerah juga sudah disiapkan di 2025 ini. Dan pada pelaksanaan makan bergizi dan sesuai dengan program ini, karena program nasional ya, dan insya Allah juga sudah disesuaikan di anggaran ini. Dan insya Allah dari 11.458 ini sekitar 7,8 T-nya adalah APAD yang menjadikan penghasilan daerah kami. Jadi Banten punya penghasilan asli daerah yaitu sekitar 7,8 sekian lah lebihnya, dan insya Allah ini menjadi asli pendapatan, mungkin dinaikkan jadi sekitar hampir 8 triliun ya pendapatan asli daerah Banten yang bersumber dari pajak daerah dan terutama distribusi kendaraan bermotor. Seperti kita ketahui bahwa kendaraan bermotor memang tahun 2025 kemungkinan sih turun sebenarnya, karena ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk option ya. Sebagian dari kendaraan bermotor yang kami ambil di provinsi tahun 2025 akan dikembalikan ke daerah kabupaten kota. Jadi provinsi hanya mengambil sedikit, sehingga sebagian besar nanti kabupaten kota yang naik. Dulunya BPKB maupun itu adalah pemerintah provinsi yang ngambil semua, dikembalikan ke kota ala kadarnya. Sekarang yang mengambil 50% lebih adalah kabupaten kota. Jadi provinsi hanya mengambil sedikit dari untuk, dan pastinya menurun, tapi nggak masalah, sudah akan dicarikan solusi lain untuk pendapatan dari ini. Dan untuk kendaraan bermotor yang listrik sampai saat ini belum ada aturannya, sehingga kami tidak bisa mengambil. Jadi yang punya kendaraan listrik masih gratis, termasuk mobil, walaupun mobilnya harga 1 miliar tapi belum ada pajaknya Bu. Jadi masih aman. Jadi kalau punya mobil listrik belum ada pajaknya sampai saat ini, sehingga masih aman. Kalau yang beli mobil listrik 500 juta 1 miliar belum ada pajaknya buat daerah, terutama provinsi Banten. Sehingga ke depan mudah-mudahan pemerintah punya regulasi untuk mobil listrik ini, sehingga ada pemasukan untuk di daerah masing-masing. Tapi saat ini belum, sehingga pemerintah masih mensubsidi kendaraan mobil listrik ini, bahkan supaya orang berpindah dari kendaraan BBM ke mobil listrik. Dan insya Allah untuk penggunaannya dari perda ini sebagian besar sudah dialokasikan sesuai dengan usulan dari masing-masing OPD dan sesuai dengan juga keinginan dari masing-masing dinas dan sebagainya. Itu yang mungkin dari perda yang kami sempat bahas di terakhir kemarin dalam APBD 2025. Insya Allah kami melakukan perda sosper ini, perda ini adalah hampir setiap komunitas. Kemarin kami terakhir dengan tukang ojek ya, kami sosialisasikan juga dengan perda-perda ini, juga sebelumnya dengan komunitas senam kayak dari beliau-beliau itu sekolah mana aja yang khususnya di kabupaten nih Pak ya. Karena swasta kan contohnya di Binong ini kan beragam Pak, ya kan. Bagi orang yang nggak mampu mungkin ada beberapa opsi. Ya kalau Bapak bilang tadi ada yang istilahnya potongan harga, seperti apa Pak? Dan kapan ini dimulai, pada tahun ajaran PPDB 2024 atau kapan Pak? Silakan Pak. Terima kasih Bangku. Yang pertama tadi ya mengenai tentang pendidikan gratis yang dari pusat, dari provinsi maupun dari kabupaten kota. Jadi kewenangan dari kabupaten kota SD dan SMP ya. Untuk SMA kewenangan dari provinsi. Dan insya Allah kami DPRD menganggarkan aja. Intinya konsep seperti tadi kami sampaikan, seluruh orang yang bersekolah di swasta akan dapatkan bantuan. Anggaran disesuaikan dengan kemampuan daerahnya. Yang kedua, ya sebagaimana seorang harga sekolah negeri berapa harganya, yang untuk di swasta ya.
Misalnya harga kita di sekolah negeri itu sebenarnya dihargai lah 3 juta per tahun. Kira-kira nanti dihitung, nanti ada tim yang akan menghitung berapa anggaran orang sekolah negeri sebenarnya. Walaupun gratis saat ini ya, tapi nanti dikira-kira anggaran berapa. Misalnya anggaran 1 tahun 3 juta, dan 3 juta diberikan kepada setiap anak didik kita di Banten maupun di Kabupaten Tangerang. Jadi anggaran SMP misalnya setahun anggarannya mungkin 3 juta, SMA 6 juta, SD 1,5 juta setahun, dihitung. Nanti ada yang menghitung tuh. Jadi walaupun di negeri itu gratis, ada anggaran yang sebenarnya yang keluar. Jadi anggaran guru dan sebagainya. Dan sebagaimana yang konsep yang sekarang sudah berjalan, BOS maupun BOP ya, semuanya dapat ya. Masuk di swasta juga dapat. Cuma kan belum sampai gratis di swasta ya. Walaupun dapat BOP tapi belum sampai gratis. Tapi konsepnya mirip seperti itu, ditambahin lagi bagaimana dengan standar tadi ya sekolah negeri standarisasinya. Jadi di negeri itu satu anak itu anggaran SMA-nya berapa 1 tahun 6 juta. Nah 6 juta diberikan pada anak yang sekolah di swasta. Jadi kemungkinannya bisa membackup anak swasta yang sekolah swastanya biasa-biasa aja. Jadi swasta yang sederhana misalnya madrasah Tanawiyah tapi biasa nggak terlalu aliyah yang masih biasa harganya mungkin hanya sampai setahun sebulannya misalnya 300.000 berarti setahun 6 jutaan misalnya. Jadi 6 juta ini diberikan kepada mereka. Jadi konsepnya seperti itu. Tapi swasta yang mahal yang 1 bulannya udah 1 juta ya, nah, mungkin nggak bisa sampai gratis. Islamik misalnya mungkin 1 bulannya lebih dari 1 juta dan setahun udah 15 juta. Mungkin terbantunya berapa dari pemerintah ini, separuhnya atau sepertiganya sebagainya. Nanti dihitung anggarannya apakah bisa sampai ke angka sampai gratis full nggak tahu juga, dan anggaran disamakan masing-masing. Tapi mungkin di tahap awal masih uji coba, mungkin hanya mengurangi sekian persen di tahun ini, mungkin tahun berikutnya tingkatkan lagi, begitu seterusnya. Sehingga sampai bisa ketemu titik temunya berapa sih anak ini sampai gratis sebenarnya. Nah itu konsepnya sedang disiapkan juga. Dan salah seperti saya katakan tadi untuk SMP dan SD sudah dilakukan oleh teman-teman di Kota Tangerang maupun di Tangsel. Kabupaten belum memang, kabupaten belum sampai saya tinggal kemarin baru tadi. Jadi misalnya di kota misalnya mereka sudah berikan 1 anak 200.000 per bulan untuk SMP misalnya, kan mengurangi anggaran di swasta mungkin selama ini bayar 500 dikurangi 200.000 sehingga walaupun dia masih tetap di swasta tetap mendapatkan bantuan. Jadi tidak melihat swasta itu maka kaya atau enggak. Beda dengan yang tidak mampu ya, tidak mampu ada jalur sendiri nantinya. Anak yang tidak mampu ada jalur sendiri sampai gratis pun ada juga. Jadi nggak usah dari situ. Jadi jalur semua anak bersekolah di swasta pun akan dibantu oleh pemerintah. Konsepnya lebih seperti itu. Jadi tidak muluk-muluk juga tapi seolah bertahap ya. Mungkin tahun ini belum bisa sampai gratis, mungkin tahun berikutnya dan seterusnya. Itu mungkin yang saya tangkap ya. Nanti bisa nanti tim ahli yang akan menyampaikan. Kami di kabupaten dan di provinsi hanya bisa menganggarkan berapa sih anggaran untuk pendidikan sampai subsidi ini gitu. Nggak lebih itu itunya. Jadi nanti kan dihitung, kan belum dihitung juga jumlah anaknya berapa yang diberikan. Misalnya kita anggarkan 500 miliar per tahun, dibagi sekian anak SMA, saya kira belum sampai situ, belum sampai mendetailnya. Kalau pembaginya sedikit mungkin bisa sampai gratis, tapi kalau pembaginya banyak, misalnya nyata ada 50.000 anak SMA kita yang harus disubsidi, sehingga belum sampai seperti itu. Kami membahasnya, kami baru bisa menganggarkan sekian untuk membantu anggaran pendidikan. Setelah dihitung detailnya, mungkin tahun depan bisa ditambah lagi dan seterusnya. Konsepnya lebih seperti itu sebenarnya. Terima kasih. Oke, baik Pak Dewan. Satu lagi Pak terkait makan gratis Pak. Untuk makan gratis itu khusus untuk SD dan SMP ya Pak ya. Nah, apakah ini sosialisasinya nanti setelah pelantikan bupati atau seperti apa Pak? Ininya instrumennya Pak. Oke, terima kasih. Untuk makan siang gratis ya terus terang saya juga belum terlalu banyak paham. Karena ini lebih turunan dari pusat ya, yang dipasang pada daerah masing-masing. Jadi dari turunan dari pusat, Pak Gibran ya, wakil presiden kita yang menurunkan program ini dilaksanakan di masing-masing daerah, insya Allah. Jadi kami tinggal daerahnya yang membantu sampai seperti apa. Yang saya tahu sih timnya ini sudah berjalan di beberapa daerah gitu. Mungkin teman-teman juga sudah dengar ada membentuk. Jadi sudah ada kantin yang disurvei layak atau tidaknya dan sebagainya. Sehingga nanti konsepnya anggaran berapanya nanti titik temu juga belum tahu berapanya. Apakah awal 17.000 turun menjadi 12.000 dan sebagainya. Dan berapa layaknya untuk makanan gratis, makan siang gratis tapi sehat ya. Jadi jangan sampai 12.000 tapi nggak sehat. Tapi kalau 12.000 ini saya kira di Jogja dapat yang bagus. Jogja murah Bu. Jadi saya tahu kalau saya dimakan Jogja itu 12.000 tuh udah mantap aja. Jadi 20.000 udah kenyang lah pakai daging pakai apa. Kalau di Jakarta sih belum, sehingga juga akan terlihat juga kemahalan daerahnya ya.
Jadi saya nggak tahu nanti perhitungan dia seperti apa, tapi yang saya paham kalau di Jogja, Jawa Tengah, Semarang itu sebagian besar lebih murah, sehingga nggak cuma makanan udah dengan telur, makan ganti ayam udah masih dapat harga 12.000. Tapi kalau di Jakarta ya mungkin akan beda hitungannya, sehingga akan lebih detail. Tangerang juga seperti apa. Tapi intinya ini sudah tim dari pusat udah turun ke bawah mencari pihak ketiganya untuk bekerja sama. Jadi bukan makannya di Dopet Jakarta, enggak ya. Jadi jangan takut. Makanannya tetap dikerjakan oleh kantin sekolah dengan biaya dari pusat, atau juga nanti di drop bahannya dari pusat, diolah oleh kantin sekolah, disampaikan kepada muridnya. Jadi lebih kecil seperti itu. Dan ini ada yang